Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sense di sini, welcome to Sense Project. Pada video kali ini kita akan membahas tentang belajar Java. Penasaran sama videonya? Let's check it out. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Rusyadi dari Fakultas Teknik Prodi Teknologi Informasi. Baik, langsung saja kita bahas soalnya. Buatlah sebuah figura dengan bermodalkan sebuah karakter berupa huruf abjad dan sebuah digit angka. Figura yang akan dibentuk mempunyai pola sebagai berikut. A itu sisinya, B itu tengahnya, C itu figuranya minimal 2x2. Lalu K itu untuk sisinya, sisi yang ini, C itu untuk karakternya, D itu untuk digitnya. Nah, jadi inputnya 6, A8 nanti akan jadi figura 6 kali 6, tengahnya itu A, lalu sisinya itu angka 8. Sebelum kita masuk ke coding, kita harus tahu dulu nih, bagaimana flowchartnya. Nah, ini sudah saya sediakan flowchartnya. Saya di sini membuatnya dengan 3 fungsi. Ini fungsi main, ini untuk mencetak sisi, dan ini untuk mencetak yang di tengah. Oke, kita langsung masuk ke fungsi main. Nanti langsung saja kita jelaskan juga sisi dan tengahnya. Nah, jadi di sini setelah start itu kita inisialisasikan K, D, dan K lagi. Oke. K, D, dan ini kita ganti saja jadi karakter. Jadi misalnya C gitu. Nah, K, D sama C. Lalu input K, C sama D-nya. Lalu di sini ada decision. Jika K sama dengan 2, dia akan memanggil 2 kali fungsi sisi. Jadi fungsi sisi dipanggilnya, lalu dia panggil lagi fungsi sisi. Dan program selesai. Jika tidak, dia akan memanggil fungsi sisi. Lalu, di sini kita inisialisasikan. Integer I itu untuk perulangannya. Nah, di sini akan ada perulangan. Jika I kurang dari K-2, kenapa K-2? Karena sisinya sudah kita cetak. Sisi yang di luar, yang ini, sama yang ini nanti. Nah, lalu masuk di sini perulangan, kita cetak tengahnya. Kita panggil fungsi tengah. Perulangan di sini dan program akan selesai. Oke. Nah, untuk mencetak sisinya, itu kita inisialisasikan I sama dengan 0. Lalu kita lakukan perulangan untuk mencetaknya satu-satu. Jadi 1, 1, 1, 1, 1 seperti itu untuk sisinya. Nah, nanti yang jadi masalah itu bagaimana cara kita mencetak yang di tengah. Nah, untuk yang di tengah, itu pertama kita cetak dulu yang ini, angka 8-nya, baru kita cetak isinya, baru kita cetak lagi di luarnya itu angka 8. Maka hasilnya jadi seperti ini. Ini inisialisasinya untuk perulangan. Kita cetak D. D itu angka 8 tadi. D angka 8. Lalu kita lakukan perulangan untuk mencetak yang di dalamnya, huruf A-nya atau karakternya. Nah, setelah itu kita cetak di sini. K-1 print C, dan di sini dia akan lakukan perulangan. Jika tidak, dia akan memprint yang di luarnya, yang ini. Setelah itu, program selesai. Oke, kita akan masuk ke codingnya.
sudah. Nah, sudah selesai codingannya. Sekarang kita coba run dulu, baru saya jelaskan alur dari programnya. Oke, yang pertama tadi inputnya 6A8, 6A, bukan spasi, 8. Nah, belum. Oh, di sini. Oke, kita coba ulangi. 6A8. Nah, bisa dilihat ini 1 2 3 4 5. Nah, 6, lalu ke bawahnya juga 6. Ke samping 6, ke bawah 6, di tengahnya ini ada A yang karakternya tadi sama dengan yang ada di soal. Oke. Sekarang kita coba untuk yang kedua, 5x1. F6 5x1. Nah, hasilnya juga sama seperti yang ada di soal. Selanjutnya kita coba yang 2 kali 2, berarti 2, anggaplah A5. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ini untuk fungsi yang ada di sini. Makanya ada if k sama dengan 2. Oke, kita masuk ke penjelasan. Seperti biasa, di sini ada import untuk men-scan, import untuk scanner,
Seperti biasa, di sini ada import untuk menginput data dengan cara scanner. Ini sudah ada di library-nya. Jadi library-nya itu salah satunya yang ini. Next in, next chart. Nah, lalu di sini saya menginisialisasikan, mendeklarasikan semua datanya itu dalam bentuk statik karena di sini semuanya statik. Nah, fungsi mainnya statik, di sini statik, makanya saya deklarasikannya di sini. Saya mendeklarasikannya itu di dalam kelas, bukan di dalam fungsi main. Seandainya kita masukkan di dalam fungsi main, statiknya kita tinggal saja. Karena saya di sini menggunakan fungsi, makanya saya letakkan di luar untuk statik. Makanya saya letakkan di luar. Nah, lalu selanjutnya ini adalah fungsi untuk sisi. For ini perulangan, dia akan ngeprint yang yang ini, sisinya. Jadi for i kurang dari k, k-nya kan 6, i-nya kita tambahkan ini sama dengan 0. Nah, lalu dia masuk sini, print ini, dan sampai selesai. Lalu berikutnya itu ada print len. Ini untuk enter. Jadi setelah dia ngeprint yang ini ke bawah. Nah, lalu untuk yang di tengah ini seperti ini. Pertama kita print dulu angka 8-nya, yang ini. Lalu selanjutnya yang A, huruf A, itu di sini, di perulangan yang ini. I sama dengan 0, K kurang dari 2, karena 2-nya sudah dipakai buat sisinya yang 8. Lalu di dalamnya kita print A. Jadi dia akan mengulang selama K kurang 2. Lalu kita masuk ke fungsi main. Ini untuk deklarasinya. Ini langsung inputnya, sama seperti yang ada di flowchart. Ini flowchartnya. Nah, ini input. Lalu jika K sama dengan 2, panggil 2 fungsi ini. Panggil 2 fungsi sisi. Jadi dia akan manggil fungsi sisi. Ini sisi, dipanggilnya 2 kali. Jadi ini yang dipanggilnya sama yang ini. Misalnya 2. Misalnya enggak, dia akan manggil sisi dulu, baru dia masukin untuk ngeprint yang ke bawahnya. Jadi ini sudah, lalu ini. Nah, untuk manggil yang ini, dia akan mengerjakan fungsi yang di tengah ini satu dulu, baru ini lagi, baru ini lagi, baru ini. Nah, WLJ kurang dari K-2 karena sisinya sudah diambil oleh angka 8. Lalu kita panggil tengah. Nah, tengahnya ini maksudnya dari sini ke sini, bukan huruf A-nya. Lalu kita print sisi untuk yang di bawahnya. Oke? Selesai dan codingan kita berhasil. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam pendidikan.